Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ilham, halo kepada kalian yang sedang menonton video saya kali ini. Pada video saya kali ini saya akan mereview sebuah buku novel yang telah saya baca. Ini adalah bukunya. Saya akan mulai mereview dari judul, penulis, juga hal-hal yang berkaitan dengan buku ini. Karena itu, mari simak penjelasan saya. Buku ini berjudul Saman, ditulis oleh Ayu Utami dan diterbitkan oleh KPG, yaitu Kepustakaan Populer Gramedia. Untuk tahun terbit dari buku ini adalah 28 Februari tahun 2023. Dan untuk kota terbit dari buku ini adalah Jakarta, dan buku ini memiliki halaman sebanyak 206 halaman. Sebenarnya untuk versi buku ini bukanlah versi yang pertama, karena untuk versi yang pertama itu rilis pada April tahun 1998. Jadi yang saya punya ini adalah versi terbarunya. Alasan saya memilih buku ini adalah karena menurut saya buku ini sangat menarik, karena mengangkat isu-isu penting yang ada di masyarakat. Contohnya seperti politik, agama, feminisme, juga konflik-konflik sosial yang ada di masyarakat. Dan menurut saya hal-hal tersebut itu dibungkus dengan cara yang sangat dalam. Dan menurut saya meskipun ceritanya terkesan dalam juga berat, tetapi gampang dipahami. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, di belakang bukunya ada sedikit gambaran ceritanya. Novel ini menceritakan tentang 4 perempuan bersahabat sejak kecil. Sakuntala si pemberontak, Cok si binal, Yasmin yang selalu ingin ideal, dan Laila si lugu yang sedang bimbang untuk menyerahkan keperawanannya pada lelaki beristri. Tapi diam-diam dua di antara sahabat itu menyimpan rasa kagum pada seorang pemuda dari masa silam, Saman, seorang aktivis yang menjadi buron dalam masa rezim militer Orde Baru. Itu adalah sedikit gambaran ceritanya. Untuk ringkasan cerita yang lebih jelas, silakan dengarkan ringkasan cerita tersebut dari saya. Di awal cerita, kita diperkenalkan kepada seorang wanita bernama Laila. Laila ini merupakan seorang fotografer yang ditugaskan oleh seorang pria bernama Rosano. Rosano ini merupakan seorang pemimpin dari kilang minyak miliknya. Rosano menyuruh Laila untuk mendokumentasikan proyek kilang minyak miliknya. Di sanalah si Laila bertemu dengan seorang ahli teknisi bernama Sihar. Dan si Laila menyadari bahwa ternyata ia tertarik kepada si Sihar dan memiliki perasaan kepadanya. Meskipun tahu bahwa ternyata si Sihar sudah memiliki istri. Meskipun begitu, si Laila tidak dapat menahan perasaannya kepada si Sihar, dan akhirnya mereka berdua berhasil menjalin hubungan secara diam-diam. Meskipun begitu, ternyata hubungan mereka tidak berjalan baik, karena mereka dihantui oleh rasa bersalah karena telah menjalin hubungan secara terlarang. Hingga akhirnya pada suatu hari si Sihar terlibat konflik dengan si Rosano. Karena menurut si Sihar, perintah si Rosano itu sangat tidak manusiawi. Dan akhirnya konflik ini berakhir dengan pemecatan si Sihar. Dan akhirnya proyek ini diambil alih oleh junior si Sihar yang bernama Hashim. Hingga akhirnya terbukti kata-katanya si Sihar. Gas dan zat alir di bawah tanah terbukti sangat padat dan akhirnya merambat ke sumur dan akhirnya meledak dan menewaskan si Hashim. Nah, kematian si Hashim ini membuka mata semua orang karena menurut mereka konflik ini bukan hanya tentang profesi ataupun pekerjaan, tetapi tentang kemanusiaan juga keadilan. Si Sihar berusaha untuk menuntut keadilan untuk keluarganya si Hashim. Tetapi si Sihar mengetahui bahwa si Rosana memiliki kekuasaan untuk melenyapkan siapapun orang yang berani menentangnya. Dan karena itu si Sihar meminta bantuan si Laila yang merupakan seorang fotografer. Si Laila pun menyetujui hal tersebut dan akhirnya si Laila meminta bantuan temannya yang bernama Saman. Saman ini dulunya itu merupakan seorang pastor bernama Wisanggeni. Tetapi sekarang
ia berprofesi sebagai seorang pembela yang membela rakyat yang tertindas. Cerita kemudian berlanjut ke Wisanggeni. Wisanggeni ini merupakan satu-satunya anak yang lahir dari rahim ibunya karena dua adiknya menghilang saat dalam kandungan dan satu lagi adiknya itu meninggal pada hari ketiga. Ibunya si Wisanggeni ini memiliki darah ningrat, tapi bapaknya tidak. Wisanggeni ini adalah seorang pastor yang ditempatkan di sebuah kota kecil yang bernama Parambulih. Di sana ia menghabiskan masa kecilnya. Awalnya dia hanya ingin menghabiskan hidupnya sebagai pastor biasa. Tetapi karena rasa sayangnya yang sangat besar kepada tempat tinggal sebelumnya, akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya. Tetapi saat ia kembali, ia melihat bahwa rumah lamanya itu telah ditinggali oleh sepasang suami istri yang sedang menunggu kelahiran anaknya mereka di Jakarta. Hingga akhirnya mereka berdua itu pergi ke Jakarta dan menitipkan rumah itu ke Wisanggeni. Saat si Wisanggeni sedang ingin ke rumah lamanya, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Ia mengira bahwa itu adalah arwah adiknya yang sedang memanggilnya. Tetapi ternyata tidak. Itu adalah seorang anak kecil yang bernama Upi. Upi ini merupakan seorang anak yang memiliki gangguan jiwa atau bisa dibilang ABK. Nah, karena si Upi ini sudah membuat beberapa kekacauan di tempat tersebut, sang warga dan Wisanggeni memutuskan untuk mengembalikannya ke tempat asalnya. Dan Wisanggeni ikut bersama si Upi. Akhirnya si Wisanggeni dan si Upi berhasil kembali ke tempat tinggalnya si Upi. Di sana ia bertemu dengan ibunya si Upi dan dua kakaknya si Upi. Nah, si ibunya si Upi menceritakan bahwa dulu suaminya itu membunuh seekor penyu dan menurut mereka hal itulah yang menyebabkan si Upi memiliki gangguan jiwa. Karena merasa iba dan kasihan kepada keluarganya si Upi, si Wisanggeni memutuskan untuk membangun tempat tinggal yang layak untuk keluarganya si Upi. Saat si Wisanggeni sedang berada di tempat asalnya si Upi, dia menyadari bahwa di daerah tersebut perekonomian di wilayah tersebut sangat mengandalkan dari perkebunan pohon karet. Karena itu banyak dari warga tersebut yang berprofesi sebagai petani karet. Hingga akhirnya masalah mulai muncul dari suatu perusahaan yang berusaha untuk mengubah tempat tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit. Sebenarnya mereka memiliki niat lain untuk mengambil alih tanah para warga. Mereka menjanjikan ganti rugi yang besar juga kemajuan untuk para warga. Karena menurut mereka perkebunan karet itu kurang menguntungkan bagi mereka. Si Wisanggeni yang menyadari hal ini berusaha untuk membujuk para warga agar tidak tergiur dengan janji-janji manis dari perusahaan tersebut. Setelah kejadian itu, tiba-tiba muncul teror-teror yang meneror para warga di daerah tersebut. Dimulai dari rumah-rumah para warga yang dilempari oleh batu, hingga akhirnya pohon karet para warga yang dibakar. Para warga tidak mengetahui siapa pelakunya. Hingga akhirnya tercetus nama si Wisanggeni sebagai seorang penghasut. Tiba-tiba si Wisanggeni diculik dan dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui. Dia disiksa selama 14 hari. Di sana si Wisanggeni tidak dapat membedakan mana siang mana malam. Imannya si Wisanggeni ini mulai goyah. Ia merasa bahwa dunia tidak adil, bahwa sebenarnya ia telah menjadi orang baik, tetapi diperlakukan seperti ini. Dan menurutnya Tuhan terlalu diam melihat penderitaan yang ia alami. Hingga akhirnya si Wisanggeni berhasil diselamatkan oleh salah satu kakaknya si Upi yang bernama Anson. Dan si Wisanggeni pun akhirnya mengganti namanya menjadi Saman. Ini menandakan pergantian identitas dan permulaan hidup barunya si Wisanggeni menjadi seorang aktivis yang membela rakyat yang tertindas. Cerita kemudian berlanjut ke Sakuntala. Sakuntala ini merupakan seorang wanita yang sedang mencari jati dirinya di dunia yang penuh dengan tekanan sosial. Si Sakuntala sering berkonflik dengan keluarga, juga masyarakat di sekitarnya. Karena
Mereka menganggap prinsip hidupnya si Sakuntala ini bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sakuntala sangat menyukai seni tari, karena menurutnya dengan seni tari ia dapat mengekspresikan dirinya. Tetapi di Indonesia, ternyata seni tari malah dianggap sebagai sesuatu yang menggoda, sesuatu yang dapat membangkitkan hasrat juga nafsu laki-laki. Dan karena hal itu, si Sakuntala merasa sangat sedih dan ia memutuskan untuk pergi ke New York karena menganggapnya seni tari yang ia sangat senangi dianggap hanya sebagai sesuatu yang menggoda. Dan ternyata yang tidak ia sangka, seni tari yang sangat ia suka itu malah dianggap sebagai sesuatu yang penuh makna dan memiliki kekuatan oleh orang luar. Mereka sangat menyukai seni tarinya si Sakuntala. Di sini si Sakuntala menyadari bahwa untuk mendapatkan pengakuan tidak harus berasal dari mana ia berasal, tapi bisa dia dapat dari luar. Selanjutnya bercerita tentang Sico. Sico ini merupakan seorang perempuan Bali yang berasal dari keluarga bangsawan. Sico ini memiliki sikap santai juga terbuka terhadap hal-hal berbau tubuh perempuan, juga hal-hal tentang seks. Ia juga tidak memiliki beban moral dan juga ia selalu menyatakan apapun yang ia inginkan. Meskipun ternyata Sico ini memiliki sikap cuek, ternyata ia ternyata peka terhadap ketimpangan yang dialami perempuan. Dan karena hal itu, ia memilih untuk hidup jujur, juga bebas sesuai yang dirinya inginkan, sesuai dirinya sendiri. Selanjutnya bercerita tentang si Yasmin. Si Yasmin ini merupakan seorang perempuan yang berprofesi sebagai seorang pengacara yang sukses. Ia sudah menikah dengan suaminya yang bernama Lukas. Meskipun hidupnya terlihat sempurna, ternyata menurut si Yasmin hidupnya terasa kosong. Hubungannya dengan suaminya terasa hambar. Di titik inilah si Yasmin mulai saling membalas surat dengan si Saman, yang dulu dikenal sebagai si Wisanggeni, yang merupakan seorang pastur. Surat-surat itu merupakan tempat aman bagi mereka berdua untuk mencurahkan isi hati mereka, luka mereka, juga kebebasan yang selama ini mereka pendam. Lalu sekarang mengenai tentang amanat dari novel Saman. Yang pertama ada perjuangan melawan ketidakadilan. Keberanian untuk membela kebenaran meski menghadapi resiko. Contohnya si Saman yang rela meninggalkan jabatan pastor demi membela rakyat yang tertindas. Lalu yang kedua otonomi dan kebebasan perempuan. Perempuan berhak atas tubuh, pikiran, dan pilihan hidup mereka. Contohnya Sakuntala yang menolak dikte masyarakat tentang seksualitas. Lalu yang ketiga, iman yang terwujud dalam tindakan nyata. Spiritualitas sejati tercermin dari perbuatan membela kemanusiaan. Contohnya seperti transformasi Wisanggeni dari pastor dogmatis menjadi aktivis Saman. Lalu yang keempat, solidaritas sosial. Perubahan hanya mungkin dicapai melalui persatuan. Contohnya kerjasama Laila, Sihar, Yasmin, dan Saman memperjuangkan keadilan. Lalu kronologi kritik sosial dalam novel. Pada tahun 1983 sampai 1990, yaitu masa Wisanggeni sebagai pastor. Kritik terhadap agama yang terasing dari realitas sosial. Gereja yang tidak peka terhadap penderitaan rakyat kecil. Lalu tahun 1993, tragedi kecelakaan rig minyak. Kritik terhadap korporasi multinasional yang mengeksploitasi SDA Indonesia. Lalu kelalaian perusahaan yang mengorbankan nyawa pekerjanya. Lalu tahun 1994 sampai 1996, konflik agraria di Lubuk Rantau. Kritik terhadap perampasan tanah rakyat oleh perusahaan sawit. Lalu kebijakan pembangunan yang mengabaikan hak-hak petani. Lalu tahun 1997, penculikan dan penyiksaan Saman, yaitu kritik terhadap kekerasan negara dan aparat keamanan, dan juga sistem hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Lalu tahun 1998, kisah cinta terlarang di New York.
kritik terhadap moralitas hipokrit masyarakat Indonesia, dan juga standar ganda dalam menyikapi hubungan asmara. Lalu selanjutnya adalah data objektif dan juga kaitannya dengan cerita. Data pertama yaitu tragedi Marsina tahun 1993. Fakta historisnya, Marsina, aktivis buruh perempuan, ditemukan tewas dengan luka penyiksaan setelah memimpin demonstrasi buruh di Sidoarjo. Lalu kaitannya dengan novel adalah nasib Saman yang diculik dan disiksa mencerminkan pola kekerasan terhadap aktivis di era 1990-an. Data pendukungnya, laporan Komnas HAM menyebutkan 1863 kasus pelanggaran HAM selama Orde Baru. Lalu data yang kedua, konflik agraria era Orde Baru. Fakta historisnya yaitu 1.265.456 hektar tanah dikuasai perusahaan sawit pada 1998. Lalu kaitannya dengan novel adalah konversi lahan karet ke sawit di Lubuk Rantau merepresentasikan program transmigrasi dan revolusi hijau Orde Baru. Lalu data pendukungnya 74% konflik agraria 1990-an melibatkan perusahaan perkebunan sawit. Lalu data ketiga, penghilangan aktivis 1997 sampai 1998. Fakta historisnya 23 aktivis dinyatakan hilang selama kerusuhan 1997 sampai 1998. Lalu kaitannya dengan novel adalah penyiksaan Saman menggambarkan metode interogasi yang digunakan terhadap tahanan politik. Data pendukungnya adalah 13 korban masih belum ditemukan hingga saat ini. Lalu data keempat, gerakan feminisme Indonesia tahun 1990-an. Fakta historisnya, terbitnya majalah Matra tahun 1993 menjadi simbol kebebasan berekspresi perempuan Indonesia. Lalu kaitannya dengan novel, karakter Sakuntala merepresentasikan perempuan urban modern yang menuntut otonomi. Lalu data pendukungnya, 67% pembaca Matra adalah perempuan usia 20-35 tahun dari kalangan menengah atas. Data kelima, industri migas Indonesia tahun 1990-an. Fakta historisnya, 78% produksi minyak Indonesia dikuasai perusahaan asing pada tahun 1995. Kaitannya dengan novel, kecelakaan rig minyak mencerminkan dominasi asing di sektor energi. Data pendukungnya, kontrak karya Freeport dan Exxon menjadi simbol kapitalisme asing di Indonesia. Menurut saya, novel ini sangat saya rekomendasikan karena ceritanya itu terkesan berat, tapi gampang dipahami dan membuat kita dapat memahami masalah-masalah yang ada di Indonesia yang mungkin kita kurang ketahui atau kita bahkan tidak pernah dengar masalah-masalah tersebut.